Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Stefani dengan NPM 201001211111 dari kelas Ilmu Hukum 5E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gugatan dan ganti rugi lingkungan. Sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya secara realita memang ada atau diduga atau baru sebatas dugaan adanya pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup. Pilihan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi, atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup atau karena pencemaran dan atau perusakan, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hak gugat. Adanya hak gugat akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan dan lingkungan hidup. Harapannya agar terpenuhnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak gugat perorangan. Berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang dapat memperjuangkan hak tersebut melalui penggunaan hak gugat perorangan yang dimilikinya. Pertimbangan menggugat secara perorangan tentu karena pihak yang merasa ada sengketa lingkungan hanya sedikit jumlahnya, sehingga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan dilakukan secara perorangan. Hak gugat kelompok atau class action. Gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa, yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan lingkungan untuk menggugat di pengadilan. Hak gugat kelompok oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pengadilan juga diatur tentang hak gugat pemerintah. Harapannya, melalui cara tersebut, selain akan menimbulkan efek jerah, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Citizen lawsuit. Citizen lawsuit adalah akses orang perorangan warga negara untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan, mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau memulihkan kerugian publik yang terjadi. Gugatan peradilan tata usaha negara, pencegahan kerugian dan pencegahan lingkungan. Dalam pelaksanaan peradilan administrasi, sebelum menyusun tuntutan hendaknya diuraikan terlebih dahulu peristiwa atau fakta yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan dasar gugatan atau fundamentum petendi atau posita. Hal pokok yang dapat dituntut dalam gugatan petitum atau petita hanya satu tuntutan pokok saja, yaitu agar keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata di Indonesia mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum atau PMH yang dikenal di dalam hukum perdata lingkungan Indonesia adalah pertanggungjawaban yang didasarkan kepada kesalahan atau fault-based liability, yaitu suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau fault. Pengertian perbuatan melawan hukum.
Di dalam pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini mencakup berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dimaksud haruslah suatu perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan atau fault. Perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Suatu tindakan mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan, atau yang kedua adanya unsur kelalaian atau negligence culpa, dan yang ketiga tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf like verdigris ground, misalnya keadaan overvenance, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Yang keempat, adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud tersebut dapat berbentuk pertama kerugian material, yaitu kerugian yang secara nyata diderita maupun kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, kerugian imaterial yang dapat juga dinilai dengan uang yang dapat berupa persoalan-persoalan psikologis seperti ketakutan, sakit, kehilangan, kesenangan hidup, dan lain-lain. Yang kelima, adanya hubungan sebab akibat atau causality verben antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Hubungan sebab akibat tersebut menjadi isu sentral dalam perbuatan melawan hukum maupun strict liability karena hubungan sebab akibat ini menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang diderita seseorang. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebani oleh hukum. Kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat berbentuk. Yang pertama, ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal biasanya digunakan jika ada perbuatan melawan hukum yang serius tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung secara rinci berapa sebenarnya kerugian tersebut. 2. Ganti rugi kompensasi. Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi aktual. Yang ketiga, ganti rugi penghukuman. Merupakan suatu ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi yang lebih besar tersebut dimaksudkan sebagai hukum bagi si pelaku. Beban pembuktian. Di dalam hukum perdata terdapat prinsip bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain, maka diwajibkan untuk membuktikan. Kadaluarsa pengajuan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tuntutan hak atau pengajuan gugatan perdata dapat dihapus karena telah lampau waktu. Pertanggungjawaban berdasarkan strict liability. Doktrin strict liability berkembang dalam praktek untuk mengatasi keterbatasan doktrin liability based on fault. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pengertian strict liability. Strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan atau liability without fault.
strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia. Indonesia telah mengadopsi konsep strict liability ini di dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan sejak pertama Undang-Undang tentang Lingkungan disahkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pasal 21 merumuskan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Tetapi dalam rumusan pasal tersebut ditentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab mutlak tersebut didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengaturan lebih lanjut mengenai strict liability tersebut tidak pernah dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengaturan mengenai strict liability sudah dirumuskan secara lebih tegas dan lengkap. Pasal 35 ayat 1 menentukan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kerugian yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai alasan pemaaf dan dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam ayat 1 tersebut apabila dapat membuktikan hal-hal yang diatur di dalam ayat 2, yaitu yang pertama adanya bencana alam atau peperangan, atau yang kedua adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau yang ketiga adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai gugatan dan ganti rugi lingkungan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.